Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada apa dengan kuda-kuda Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Sulaiman sibuk memeriksa 20.000 kuda miliknya. Kuda-kuda miliknya itu biasa digunakan untuk berdakwah ke berbagai tempat. Saking sibuknya, Nabi Sulaiman sempat lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulaiman pun segera memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun segera memerintahkan Sulaiman untuk menyembelih semua kuda-kuda miliknya itu. Meski Nabi Sulaiman sangat menyayangi dan mencintai semua kudanya itu, namun Nabi Sulaiman lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulaiman pun segera menyembelih semua kuda-kudanya itu. Kenapa Nabi Sulaiman akan membelah bayi? Suatu hari ada dua orang ibu menemui Nabi Sulaiman. Mereka sedang memperebutkan seorang bayi. Keduanya sama-sama mengakui sebagai ibu kandung dari bayi itu. Karena keduanya masih tetap bersikukuh bahwa bayi itu adalah anaknya kandungnya sendiri. Kemudian Sulaiman memutuskan untuk membelah bayi itu supaya dapat dibagi dua. Ibu pertama langsung menyetujui keputusan Nabi Sulaiman tersebut. Sedangkan ibu kedua menolak dengan tegas keputusan itu. Ibu yang kedua berkata, "Jangan belah bayiku. Daripada dibelah lebih baik bayiku diserahkan saja kepada ibu itu." Setelah tahu reaksi kedua ibu itu, akhirnya Nabi Sulaiman dapat mengetahui siapa sebenarnya ibu kandung bayi tersebut. Ia pun langsung menyerahkan bayi itu pada ibu kedua. Seorang ibu kandung pasti takkan tega anaknya dibelah menjadi dua. Daripada dibelah, ia lebih rela bayinya diberikan pada orang lain. Sementara ibu pertama langsung dikenai hukuman karena telah berbohong. Berita apa yang disampaikan burung hudud? Ketika sedang berjalan bersama rombongannya di Yaman, Nabi Sulaiman merasa kehausan. Ia kemudian memanggil seekor burung hudud untuk mencarikan mata air. Setelah lama menunggu, datanglah burung hudud itu membawa sebuah berita tentang kerajaan Sabah. Ratu dan rakyat kerajaan Sabah masih menyembah matahari. Kerajaan Sabah dipimpin oleh Ratu Bilqis. Tahukah kamu, hal apa yang membuat Ratu Bilqis mau menyembah Allah? Nabi Sulaiman kemudian mengirim surat kepada Ratu Bilqis agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membacanya, Ratu Bilqis mengutus beberapa pembesarnya untuk menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Namun hadiah tersebut ditolak oleh Sulaiman dan meminta Ratu Bilqis datang ke istananya. Di dalam istana Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis takjub melihat kemegahan dan keindahan istana itu. Dulu istana itu dibangun bersama-sama oleh manusia, binatang, dan jin. Dindingnya terbuat dari batu pualam, tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan, berlian, pasin di taman ditaburi mutiara. Akhirnya, Ratu Bilqis pun tunduk kepada Sulaiman dan mengikuti ajarannya.